Shalom, salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus yang telah memberikan kita kehidupan yang benar dan penuh kasih. Kembali kita beribadah dalam ibadah tengah minggu online. Kita bertemu sebagai komunitas iman, disatukan oleh anugerah dan kebenarannya. Kami tetap mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudari kami sekalian menjadi bagian dari pelayanan kami dengan subscribe dan share program ini kepada saudara kita yang lainnya. Saudara-saudari kami yang dikasihi, hari ini, sore ini, dari kawasan Salib Kasih, kami mengajak saudara-saudari beribadah bersama kami yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Irfan Hutasoid MTH dengan tema Gereja sebagai Persekutuan Kesaksian yang diambil dari 1 Korintus 17 ayat 27. Hari ini dalam kebersamaan kita, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Kami datang di hadapan-Mu pada hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau adalah sumber kebenaran dan kasih. Hari ini kami ingin membuka ibadah kami dengan memohon kehadiran-Mu yang kudus di tengah-tengah kami. Berkati kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, bimbing hati dan pikiran kami agar senantiasa terbuka terhadap kebenaran-Mu. Ajarkan kami untuk menjadi murid-murid yang rendah hati, sehingga kami mudah menerima firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Irfan Hutasoid yang ada di tengah-tengah kami saat ini. Sertai Bapak Pendeta dalam setiap pelayanannya Tuhan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin jemaatnya, terutama jemaat di KPI Saidi Huta Tarutung. Engkau yang mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Bapak Pendeta. Begitu juga Tuhan dengan keluarga, Tuhan yang menyertai dan melindungi. Kami bersatu dalam doa ini, kami yakin dan percaya Engkau akan menjawab doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, di belakang kami sekarang ada hamparan yang begitu indah. Kalau dalam bahasa Batak disebutlah ini dengan Ruras Lindung. Kami sengaja mengambil atau menggunakan tempat ini sebagai tempat menyampaikan renungan firman Tuhan. Karena tahun ini secara khusus di Saidi Huta akan ada perayaan 160 tahun penginjilan di Ruras Lindung. Suatu momentum yang sungguh-sungguh luar biasa. Karena melalui tempat ini, melalui keindahan Ruras Lindung ini, maka benih firman Tuhan disebar di berbagai tempat di tanah Batak, bertumbuh dan berbuah. Dan semua orang yang menerima Injil, menerima kebenaran Kristus, pada akhirnya dipanggil untuk berbuah. Atau dalam istilah yang keseharian di tengah-tengah gereja, kita sering mendengarkan istilah itu dengan kesaksian. Maka pada kesempatan hari ini kami ingin mengajak kita untuk merenungkan panggilan kita sebagai orang percaya dalam sebuah persekutuan yang kita sebut dengan gereja, dan persekutuan kita dalam gereja adalah persekutuan yang bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Sebagai dasar firman Tuhan, secara khusus kami petik dari 1 Korintus 12 ayat 27 yang berkata demikian, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saya kira firman Tuhan kepada jemaat Korintus melalui Rasul Paulus ini sungguh-sungguh menggema, bahkan menekankan, menegaskan siapa kita di hadapan Tuhan. Belum lama kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Tetapi kalau kita perhatikan di Kisah Rasul pasal 2 dan seterusnya, turunnya Roh Kudus bagi para rasul dan juga bagi orang-orang percaya di zaman itu, ternyata tidak menjadikan setiap orang itu hidup untuk dirinya, tapi justru mendorong setiap orang itu saling bersatu, bersekutu, berelasi dengan yang lain. Dan kemudian di kemudian hari disebutlah itu dengan istilah eklesia, dipanggil keluar. Dan oleh bahasa Indonesia terjemahkan sebagai gereja. Artinya apa? Orang-orang yang telah menerima karunia Roh Kudus dipanggil keluar dari dalam dirinya ke dunia ini untuk mewartakan cinta kasih Kristus, untuk mewartakan damai sejahtera Kristus dan menjadi benih-benih Injil di tengah-tengah dunia ini. Dan itu sangat jelas terlihat ketika Rasul Petrus telah menerima karunia Roh Kudus, dia berkhotbah di hadapan banyak orang dan dia menyembuhkan orang-orang yang memiliki penyakit, dan
saat itu juga menurut kisah para rasul ada 3.000 orang percaya kepada Kristus. Maka perhatikan Ibu Bapak, bahwa diri kita ini dipakai oleh Tuhan menjadi benih untuk menyemaikan Injil Kristus di tengah-tengah dunia ini agar Injil itu berbuah. Dan buahnya itu kemudian dinikmati oleh dunia ini, dan dunia ini semakin mengenal Kristus dan semakin dekat kepada Kristus. Nah, dalam rangka itu juga Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus, berdasarkan firman Tuhan kepada Jemaat Korintus tadi yang telah kami bacakan, sangat tegas dikatakan bahwa kalau kita meyakini gereja itu adalah sebuah persekutuan, maka di dalam persekutuan itu ada anggota-anggota tubuh, itu kata firman Tuhan. Nah, pola hubungan yang ada dalam persekutuan yang terdiri dari beberapa anggota-anggota tubuh itu menekankan karakter yang relasional. Karena mari bayangkan, mari kita imajinasikan tubuh kita ini antara organ tubuh yang satu dengan organ tubuh yang lain itu berelasi. Walau ada perbedaan, tapi ada relasi. Dengan demikian, dalam konteks persekutuan, menurut firman Tuhan dalam kitab Korintus ini, perbedaan bukan untuk memisahkan, tapi perbedaan justru untuk menyatukan. Di dalam persekutuan itu ada perbedaan, tapi perbedaan itu bukan memisahkan persekutuan, tapi perbedaan itu justru untuk menyatukan persekutuan. Maka Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan kali ini, kita semuanya sebagai individu-individu yang percaya kepada Kristus, tugas kesaksian sesungguhnya tidak lagi terletak pada satu institusi persekutuan gereja. Tapi tugas kesaksian itu ada pada saya, ada pada Ibu Bapak semuanya, ada pada kita semua individu yang percaya kepada Kristus. Kita dipanggil keluar, kita diajak keluar, bahwa Injil Kristus yang akan disebarkan itu bukan lagi hanya oleh organisasi-organisasi yang menyebarkannya, tapi kita semuanya. Saya teringat dengan salah seorang filsuf bernama Richard Kearney. Apa yang mau dikatakan oleh Richard Kearney? Richard Kearney itu memperkenalkan sebuah metode tafsir yang disebut dengan istilah karnal hermeneutik. Apa inti dari sebuah karnal hermeneutik? Inti dari sebuah karnal hermeneutik atau tafsir itu adalah melalui tubuh kita inilah, tubuh yang hadir di tengah-tengah dunia, tubuh yang hadir bersama dengan yang lain. Justru di sanalah kita menunjukkan siapa kita dan apa identitas kita. Maka terkait dengan firman Tuhan hari ini, ketika dalam persekutuan itu ada interaksi antar individu, relasi antar individu yang dipanggil keluar ke tengah-tengah dunia ini, bukan untuk dirinya lagi, maka kehadiran tubuhnya adalah kehadiran kesaksiannya. Melalui tubuh kita ini, kita bersaksi tentang Injil Kristus. Bahkan lebih radikalnya lagi, kehadiran tubuh kita di dunia ini, mari kita yakini sebagai benih Kristus yang hidup, yang bertumbuh, dan kelak berbuah di dunia ini. Kehadiran tubuh kita di dunia ini menjadi alat Tuhan dalam kehidupan kita, membuat dunia ini semakin dekat kepada Tuhan. Maka Ibu Bapak, mulai hari ini mari kembali kita renungkan, mari kita kembali kita refleksikan bahwa kesaksian kita bukan lagi kesaksian hanya di dunia ide, tapi kesaksian kita adalah kesaksian yang menubuh di dunia ini. Kalau di dalam persekutuan gereja ada sekian ribu, sekian ratus tubuh, maka sekian ribu, sekian ratus tubuh, bahkan sekian ratus ribu tubuh, sekian juta tubuh itulah benih-benih Injil di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak, hiduplah dalam persekutuan damai sejahtera, hiduplah dalam relasi yang sungguh indah dan mesra antara yang satu dengan yang lain, sebab kita semua dipanggil menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Terpujilah nama Tuhan dan selamat bersaksi menjadi benih Kristus yang hidup bagi dunia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan satu bagian dari firman-Mu, dari sabda-Mu, yang mengajak kami, memanggil kami menjadi tubuh Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Melalui tubuh kami mewartakan kesaksian Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan dunia ini semakin dekat kepada Tuhan. Dunia ini semakin mengenal Tuhan. Dunia ini semakin mengenal cinta kasih Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan itu semuanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur.
Amin. Mari kita akhiri ibadah dengan mengingat kita pada saat ini, sekaligus memanjatkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, karena selalu ada waktu yang Engkau sediakan bagi kami untuk merenungkan dan bersekutu dengan Tuhan melalui kebenaran sabda-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang telah Engkau berikan bagi YouTube channel yang ada saat ini, terutama berkati Inang Sylvia Margaret Kuta Barat beserta dengan para kru yang menolong, membantu agar setiap pelayanan di ruang lingkup media ini tetap dapat terlaksana. Berkati juga ya Tuhan semua anak-anak Tuhan yang menonton kanal ini, sehingga setiap pelayanan yang terjadi di kanal ini membuat mereka semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan, terutama yang telah menjadi pemimpin di negara ini. Engkau telah mempercayakan tugas negara bagi mereka, dan karena itu Tuhan, kami mohon kepada Tuhan kiranya anugerah cinta kasih-Mu, karunia Roh Kudus-Mu melingkupi mereka, merengkuh mereka, agar tugas kesaksian mereka senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih yang kami kenal dalam cinta kasih Kristus, kami juga berdoa kepada Tuhan, terutama buat anak-anak Tuhan yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah, di pendidikan-pendidikan yang terbaik. Tuhan berkati mereka, berikan roh hikmat, berikan roh kepintaran, sehingga mereka dapat berprestasi di bangku sekolah mereka, di tempat pendidikan mereka, dan sekolah serta pendidikan mereka dapat mereka jalani, dan esok kelak melalui pendidikan mereka, mereka memperoleh menggapai masa depan yang lebih baik. Tuhan, Engkau juga yang melihat, mendengarkan seruan setiap orang yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, yang beban berat, serta yang menemukan, menjalani, menghadapi berbagai jenis-jenis pergumulan. Tuhan berkati mereka, berikan kelegaan bagi yang sedang sakit, berikan juga ya Tuhan keringanan bagi yang berbeban berat, dan kiranya Engkau yang memberikan jalan keluar atas segala beban berat, pergumulan yang mereka hadapi. Kami percayakan seutuhnya kehidupan mereka kepada Tuhan, sehingga Tuhan kiranya menyertai mereka.
Ya Tuhan, dengarkanlah dua permohonan kami ini, dan berkatilah kanal ini senantiasa. Ini menjadi media alat bagi kami ya Tuhan, untuk mengajak semakin banyak orang percaya kepada Tuhan. Di dalam cinta kasih Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.